Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kelima ya di bulan Ramadan. Mungkin izinkan saya share terkait seri Bismillah ya, Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video sebelumnya kan dijelaskan bagaimana bahwa kalimat Bismillah itu penting kan, baik dari sisi makna ya, ataupun dari sisi matematis ya. Ada sebuah keajaiban jika dikaitkan dengan bilangan 19 yang memang di video sebelumnya kami berikan perhitungan-perhitungannya, termasuk toolnya untuk bisa dikaji ulang ya, ilmiah kan. Jadi mekanisme akademis itu ilmiah, jadi harus bisa diuji ulang. Ya, di video sebelumnya saya sudah sampaikan terkait Bismillah ini, kalimat basmalah. Jadi Bismillah ini penting, sehingga ada juga dimaknai di video kedua itu kalau nggak salah. Jadi video sebelumnya kan ada dua ya. Yang pertama itu tentang makna Bismillah, yang kedua ada sebuah hitungan matematis. Kalau dari sisi makna berarti kan wajib mengawali sesuatu itu dengan Bismillah, terlebih jika membaca di bacaan sholat ya, sholat. Nah, tapi kenapa ini menariknya? Kenapa di dalam surat At-Taubah tidak mengawalinya dengan kalimat basmalah ya, tidak mengawali dengan bismillah? Ini juga menarik kan. Ini ada apa kan, sekelas surat bacaan Quran, surat At-Taubah atau surat-surat yang lainnya yang 114 itu, tapi di At-Taubah ini tidak muncul. Nah, kita coba cek di saya punya Quran digital, coba saya buka dulu ya biar kita buktikan. Jadi kalau di surat lain nih di Al-Fatihah jelas ini basmalah ya, muncul pertama kan, bahkan menjadi nomor 1 kan, ayat pertama. Terus di Al-Baqarah ini memang tidak menjadi ayat, cuman tetap bismillah itu dicantumkan ya untuk membaca surat Al-Baqarah ini. Nah, di surat Al-Imran pun sama, di ayat pertama itu dituliskan permulaannya itu bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang menarik ini hampir semuanya semua ya, kecuali memang di surat At-Taubah. Ini menarik, ketika At-Taubah saya buka, ini di ayat pertama tidak muncul, tapi langsung kepada konteks ayatnya, yaitu baro'ah ya. Baro'ah itu adalah pernyataan sikap pemutusan hubungan. Jadi baro'ah itu adalah sikap pemutusan hubungan, tidak diawali dengan basmalah. Nah, ini menarik kan, ada apa kan. Nah, mudah-mudahan di hari yang kelima di bulan Ramadan ini, sesuai dengan bulan Ramadan, bulan diturunnya ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan video ini berkenan atau membuka setidaknya ketertarikan kita sama-sama ya untuk mendalami ayat Quran. Oke, jadi saya kasih judul tadi, kenapa kalimat basmalah yang penting itu, tapi kenapa di dalam surat At-Taubah tidak mengawalinya. Nah, di sini ada saya ajukan ini tafsir ya, dari tafsir Al-Fathul Qadir. Ini ulama yang al-makhalaf lah ya, artinya bukan terdahulu, ini sudah ke kontemporer, udah ke sini ya, termasuk tafsir Al-Ajar pun sama. Kalau tafsir klasik ya, tafsir seperti salaf itu biasanya Ibnu Katsir kan, Tobari. Nah, ini lebih ke arah kontemporer, lebih sekarang ini tafsir. Ini tafsir Fathul Qadir, tafsir Al-Ajar, termasuk ini dari Profesor Wahbah Juhaili ya, di Timur Tengah. Ini tafsir Al-Munir. Saya coba ajukan untuk kita telaah kenapa sampai seperti itu surat At-Taubah tidak diawali dengan kalimat basmalah. Jadi 3 tool ini saya ini. Nah, ini dari ketiga tafsir ini ya, saya sarikan, saya coba tuliskan, saya kumpulkan. Tafsir itu menukil beberapa pendapat ulama dahulu ya, ulama salaf,
ulama terdahulu. Jadi kurang lebih pendapatnya itu mengapa tidak tidak diawali surat taubah at-taubah itu dengan kalimat basmalah. Ini mungkin muncul dari sisi budaya ya, mengingat faktor budaya bangsa Arab. Konon ke bangsa Arab itu jika memutuskan perjanjian maka tidak menggunakan awalan kalimat basmalah. Itu satu mungkinnya. Kita coba kumpulkan dulu. Jadi memang ini budaya ya, terkait budaya jika memutuskan suatu perjanjian. Karena kan memang redaksi ayat pertama itu kan pemutusan hubungan ya. Maksudnya di sini adalah pemutusan hubungan perjanjian ya dari Allah dan Rasulnya. Jadi Allah itu mengutus Rasul dengan wahyu ini ya kepada Nabi Muhammad untuk memutuskan perjanjian dengan orang musyrikin yang kepada orang musyrikin yang kaum muslimin telah mengadakan perjanjian. Jadi memang ini diputuskan, artinya tidak lagi berlaku lah keputusan perjanjian ini. Nanti selanjutnya bisa dibacanya apa sih sebenarnya yang dimaksud ini. Oke. Terus yang kedua ini pada tahun 9 Hijriah. Nah, ini kita lihat coba settingan biar kita lebih terbayang ya, settingan ayat surat At-Taubah ini bagaimana kan? Jadi pada tahun 9 Hijriah di bulan Zulhijjah Abu Bakar. Nah, kita coba lihat ini 9 Hijriah di bulan Zulhijjah. Nah, ini saya ada sebuah aplikasi Excel lah ya. Nanti kita lihat coba, ini kan surat At-Taubah nih. Kita lihat coba kronologis atau asbabun, bukan urutan nuzul ya, kita lihat. Ini saya plot berdasarkan waktu. Ya, mudah-mudahan lebih coba saya kurangi dulu. Nah, bisa lebih terbayang nantinya jika di plot seperti ini ya. Oke, ini kelihatan ada sorotan ya. Jadi dari sini itu kan ayat Madinah nih. Ini garis hijau ini adalah periode Rasulullah di Madinah. Jadi mayoritas ulama berpendapat ayat surat pertama turun di Madinah itu surat Al-Baqarah, lalu disusul dengan Al-Anfal, ya, Muhammad, dan nanti di akhirnya itu ini tadi surat. Sebentar ini saya cek turunkan. Nah, jadi di At-Taubah itu di posisi kedua terakhir ya, karena Rasulullah akhirnya tahun ke-10 ke-11 sampai menjelang ke-11 itu meninggal, beliau wafatnya. Jadi hanya sekitar 10 hampir ke-11 tahunan di Madinah. Nah, surat At-Taubah ini turun ya dengan 129 ayat. Oke, cocok ya. Jadi memang kita kembali lagi ke yang tadi. Pada tahun ke-9 Hijriah. Coba sebentar. 9 Hijriah ya, kurang lebih inilah ya. 9 Hijriah kan ini 910. Jadi posisinya di sini. Oke. Di bulan Zulhijjah Abu Bakar, nah ini ada kisah juga nih. Di bulan Zulhijjah Abu Bakar Siddiq memimpin haji umat muslim. Jadi memang bulan haji itu kan Zulhijjah ya. Nah, ini kan bertolak di Madinah ya. Muslim itu bertolak di Madinah kan, pusat negeri muslim itu kan Madinah, bertolak untuk melaksanakan haji. Jadi dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa tidak oleh Rasulullah? Nah, ini menarik juga kan. Kita ketahui kan Rasulullah nanti tahun 10 Hijriah baru beliau melaksanakan haji ya, yang terkenal yaitu haji akhir, haji penghabisan, haji wada lah. Kemudian Rasul mengutus Ali. Nah, ini ketika Abu Bakar memimpin rombongan haji umat muslim gitu ya, melaksanakan haji, kemudian Rasul mengutus Ali menyusul gitu untuk menyampaikan terkait surat Al-Baro'ah. Maksudnya Al-Baro'ah itu surat At-Taubah ya. Jadi Al-Baro'ah At-Taubah itu ini kan namanya surat At-Taubah. Tapi terkadang At-Taubah itu disebut juga dengan surat Al-Baro'ah. Jadi karena awalnya itu kan Baro'ah. Baro'ah itu adalah pemutusan hubungan. Jadi terkadang sering dikenal dengan surat At-Taubah, dengan surat Al-Baro'ah kan gitu. Ya. Maksudnya berlepas dari perjanjian.
kepada rombongan. Jadi pesan dari Rasulullah yang diutusnya Ali bin Abi Thalib ini adalah memberikan pesan kepada rombongan haji, ya, untuk menyampaikan surat At-Taubah ini. Jadi menyampaikan kepada rombongan haji termasuk kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah. Ya, ketika penyampaian surat Al-Baro'ah, Ali membacakan tanpa diawali dengan kalimat basmalah. Oke. Kita lihat coba plotnya. Nah, jadi ini kurang lebih ya di tahun ke-9 ini kan di bulan apa nih, Zulkaidah, Zulhijjah ya, mungkin perjalanan kan. Kalau pelaksanaan hajinya kan Zulhijjah. Nah, ini haji dipimpin oleh Abu Bakar di tahun ke-9. Nah, nanti di tahun ke-10 Rasulullah yang memimpin kan. Disinilah posisi surat At-Taubah ini turun kan. Ya, jadi setelah Futuh Mekah, kemudian momentum haji tahun ke-9 itu disampaikan oleh Ali untuk sekaligus menyampaikan kepada rombongan Abu Bakar dan kepada musyrikin Mekah, ya. Nah, itu kronologis surat At-Taubah. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, ini ada pendapat lain lagi ya. Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini ulama di sahabat ya. Putra dari paman Rasulullah ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Ibnu Abbas bertanya kepada Utsman bin Affan, kenapa surat Al-Anfal didahulukan susunannya dibandingkan surat Baro'ah atau At-Taubah, padahal ia kurang dari 100 ayat. Maksudnya begini, ini kan kalau dilihat dari susunan, kalau tadi kan susunan nuzul ya, jadi susunan nuzul tuh At-Taubah hampir terakhir kan, nah baru terakhirnya lagi An-Nasr. Nah, ini kalau dari susunan urutan mushaf, jadi susunan mushaf itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya ini yang hijau-hijau ini Madinah, yang kuning ini Mekah, ya periodenya Mekah turunnya. Nah, yang Al-Anfal maksudnya gini, yang hijau ini adalah periode ketika setelah hijrah. Jadi surat ini turun setelah periode hijrah. Adapun yang kuning ini turun sebelum periode hijrah. Kenapa kenapa ini dikasih warnanya sesuai pendapat ulama kan? Jadi Quran itu kan memang dibagi nuzulnya itu, turunnya itu kan ada periode Makkah, ada periode Madinah. Ada periode setelah hijrah, ada periode sebelum hijrah. Karena memang beda struktur kemasyarakatan ya. Dimana kalau di Mekah kan pemberlakuan Quran ini posisi Rasulullah di situ kan tidak berkuasa ya, tidak punya otoritas. Tapi ketika Madinah itu kan mempunyai otoritas. Nah, jadi kurang lebih begitulah. Nah, ini ayat Quran ini yang hijau ini kan Madinah. Nah, apa yang dimaksud tadi surat apa tadi? Nah, kenapa surat Al-Anfal didahulukan susunannya dibanding surat At-Taubah atau Baro'ah? Ini karena gini. Sebentar. Nah, ini kan Al-Anfal didahulukan setelah surat At-Taubah. Kenapa? Padahal ini kan di bawah 100 ayat. Artinya ini biasanya kan penyusunan itu surat yang jumlahnya lebih dari 100 ayat. Jadi awal mushaf itu diawali dengan Al-Fatihah, baru 7 ayat dengan nominal ayat yang panjang-panjang kan, yang jumlahnya ayatnya banyak gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita hitung 7 ya. Sabanul Masani kan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 teh bisa jadi ini bergabung, bisa jadi ya, hijau dengan hijau bergabung. Karena memang ini kurang dari 75. Nah, ini menarik ya. Jadi Al-Anfal dan At-Taubah ini masih lihat dari sejarahnya memang berbeda pendapat juga ya para sahabat. Nanti kita lihat. Nah, ini yang dimaksud tadi pertanyaan siapa? Ibnu Abbas bertanya kepada Utsman bin Affan, kenapa surat Al-Anfal didahulukan susunannya dibandingkan Baro'ah padahal ia kurang dari 100 ayat. Utsman menjawab, adalah Rasulullah di beberapa waktu diturunkan surah dengan ayat yang banyak, kemudian beliau memanggil sebagian orang untuk menuliskannya. Beliau bersabda, tempatkan ayat ini di dalam surat yang di dalamnya menyebutkan tentang anu dan anu. Jadi memang ini isyarat ya, petunjuk bahwa
cara menyusun pun memang sudah diatur oleh Rasul ya, tidak sembarangan. Jadi kalau kita pernah dengar Quran surah Mushaf Utsmani, ini bukan sahabat Utsman yang otoritatif, bukan. Utsman itu sebenarnya mengikuti apa yang diatur oleh oleh Rasul kan. Istilahnya ini tauqifi. Jadi bukan ijtihad. Susunan surat Quran yang sekarang ya, Mushaf Utsmani yang mainstream lah ya. Itu kan dari Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Al-Imran kan gitu ya. Coba kita lihat. Al-Imran, An-Nisa, nah ini adalah tauqifi. Tauqifi itu artinya petunjuk dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul. Memang susunannya seperti itu. Jadi ditempatkanlah ayat ini dalam surat yang di dalamnya menyebutkan tentang anu-anu. Jadi disusun memang oleh Rasul sendiri yang memang memerintahkan kepada sahabat ditulis terus disusun di posisinya di anu gitulah ya. Al-Anfal termasuk surat yang mula-mula diturunkan di Madinah ya, oke kan tadi. Jadi Al-Anfal ini kita harus tahu kronologisnya. Al-Anfal ini turunnya di Madinah ya, berbeda beri Madinah cuman nah ini nih. Ini Al-Anfal kan di Madinah ya. Ini awal-awal Madinah kan. Berbeda dengan tadi surat At-Taubah Madinah tapi Madinah akhir nih. Berarti ada jeda yang agak lama ya. Kalau ini 9 Hijriah, kalau kalau Al-Anfal kan kurang lebih tahun kedua tahun ketiga Hijriah ya. Konon ini juga Al-Anfal itu setelah perang Badar nih ya, plotnya itu diturunkan setelah perang Badar. Ya, sebelumnya kan Al-Baqarah baru Al-Anfal. Nah, jadi ini ada jeda ini waktu, tapi ketika penyusunan kan didekatkan ya dengan surat mana tadi? Didekatkan dengan surat. Adapun Al-Baqarah termasuk diturunkan di periode akhir Madinah. Kisah Al-Anfal sama dengan kisah. Nah, gini, secara isi Al-Anfal dan Al-Baqarah itu sebenarnya agak mirip ya. Berisi, jadi kisah-kisahnya mirip. Diduga kedua surat ini adalah satu bagian. Nah, karena kesamaan konten ya, itu ada dugaan itu satu surat. Jadi antara Al-Anfal dan Al-Baqarah itu satu bagian, satu surat. Ya. Sehingga tidak ada kalimat basmalah sebagai permulaan surat At-Taubah atau Al-Baqarah. Maksudnya gitu ya. Jadi memang tadi karena konteksnya di bawah 100 ayat kan, terus yang kedua memang dari sisi kontennya hampir sama kan, sehingga diduga ini satu surat sebenarnya antara Al-Anfal dan Al-Baqarah. Jadi nyambung ya, 7 yang besar itu, 7 surat yang banyak ayatnya itu tadi di sini ya. Sab'ul 7 kan, Sab'ul kan 7 surat yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 7 gabungnya kurang lebih. Nggak apa-apa, kita ikuti dulu jalan ceritanya dulu ya. Sehingga tidak ada kalimat basmalah sebagai permulaan surat Al-Baqarah. Di akhir hayat Rasulullah tidak menjelaskan kepada kami, maksudnya kepada para sahabat, bahwa surat Al-Baqarah ini merupakan bagian dari surat Al-Anfal. Jadi memang tidak ada penjelasan sebenarnya bahwa Al-Baqarah itu bagian dari Al-Anfal, walaupun maknanya sama ya. Ya seperti itu memang kisahnya ya, walau alam mungkin ada hikmah di balik itu. Karena itulah aku Utsman bin Affan mengurutkan kedua surat tersebut dan menempatkannya pada 7 surat yang panjang. Ya, jadi memang itulah ijtihadnya Utsman bin Affan ketika menempatkannya ya. Tapi itu juga petunjuk kan, petunjuk dari Rasul kan. Memang susunannya seperti itu. Sehingga ditempelkan untuk menjawab tadi Ibnu Abbas. Nah, cuman ini yang nomor 3 ini, poin 3 ini beberapa ulama mendoifkan keterangan ini ya. Artinya doif itu lemah. Ya, dari sisi keterangan itu lemah. Ada yang menghasankan ya, statusnya jadi hasan. Ada yang mendoifkan. Ada yang mungkin doibnya dari sisi sanad ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, yang keempat, dalam penyusunan Mushaf Quran di zaman Utsman bin Affan, para sahabat berbeda pendapat. Nah, betul kan? Jadi para sahabat berbeda pendapat. Antara yang berpendapat surat Al-Anfal dan Al-Baqarah adalah satu surat, dan ada juga yang berpendapat 2 surat. Akhirnya dalam penyusunan ini dibiarkan perbedaan tersebut. Jadi mungkin deadlock ya.
Tapi mereka menerima masing-masing karena memang ini tidak sembarangan kan, terkait Al-Quran ini kan, kalam Allah kan, kalam suci. Dengan masing-masing pihak menerima tanpa dituliskannya kalimat basmalah di awal penulisan surat Al-Baqarah. Nah, kurang lebih begitulah. Ini mungkin kisahnya saya sarikan dari, saya kumpulkannya dari tafsir nih yang tadi kan, Quran atau tafsir Quran Fathul Qadir Imam Syaukani, terus Al-Azhar ya, tafsir Al-Azhar, ini Al-Munir Wahab Juwali, dan saya juga baca di apa nih, tafsir Al-Misbah ya. Saya cek juga nih di ceramahnya juga di Profesor Quraisy Shihab. Nah, kurang lebih gitu ya. Kayak kita lihat coba pendapatnya ya. Ini bukunya nih, buku tafsirnya ya. Bisa dicek nih, tafsir Al-Munir, ini tafsir Fathul Qadir, dan tafsir Al-Azhar nih. Coba kita lihat tafsir Al-Qadir ya. Ini jilid 4 ya. Ini kebetulan kalau surat At-Taubah itu kan jilid 4. Kita cek ya. Ini sengaja sudah saya kuningkan kalau nggak salah, saya kuningkan. Nah, ini ya. Yang tadi nah kurang lebih ini ya surat At-Taubah. Nah, ini surat At-Taubah itu terdiri, surat ini mempunyai beberapa nama. Ya memang nama At-Taubah ini banyak ya. At-Taubah pengampunan, termasuk banyak nih. Karena kontennya ya. Ini ada banyak seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah pun namanya banyak. Oke. Nah, surat ini adalah surat Madaniyah Al-Qurtubi ya. Ini Al-Qurtubi itu ulama tafsir juga, tapi periode klasiknya, klasik itu salaf lah ya, mengatakan bahwa ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Ibnu Abbas berkata surah Al-Baqarah diturunkan setelah penaklukan Mekah ya, betul kan? Jadi setelah Futuh Mekah nih. Jadi posisinya memang surat ini di tahun kan penaklukan itu kan tahun penaklukan itu kan tahun ke-8-an lah kurang lebih ya, Futuh Mekah. Nah, terus berlanjut nanti ada pelaksanaan haji yang dipimpin oleh Abu Bakar kan. Balik lagi coba ke sini. Setelah penaklukan Mekah. Oke ya, ini. Nah, betul kan para ulama berbeda pendapat mengenai sebab tidak disertakannya basmalah. Nanti ini saya ekstrak ya, ini lembaran ini untuk dibaca. Saya cantumkan di link deskripsi untuk sama-sama kita ya, mungkin di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi amal solehnya ketika membaca, mendalami ayat suci Quran nih. Salah satunya mungkin dari sisi sejarahnya ya, kenapa basmalah tidak ini. Mudah-mudahan kita tambah tertarik. Oke. Yang mana yang saya kuning? Oke ya. Nah, nanti di tafsir ini Hamka, coba kita cek. Ini tafsir Hamka jilidnya jilid keempat ya. Ini jilid keempat. Atau nah, ini kita lihat coba. Ini agak banyak ya. Nah, nih hampir persis ya. Oh iya, masih di atas nih. Kan berbeda dengan surat yang lain. Surat ini yang ditafsirkan ini tidak memakai permulaan basmalah. Dia terkenal dengan dua nama, Baro'ah dan At-Taubah. Oke, ini isinya ya, ada beberapa konten isinya. Nah, ini yang menarik nih, lantaran itu bila surat ini dibaca terdapatlah sekian banyak kalimat taubat. Tandanya Allah selalu membukakan pintu bagi orang yang datang memohon ampun kepadanya. Jadi memang ini menarik, nyambung dengan sejarah sebenarnya. Ketika momentum haji itu memang yang dipimpin oleh Abu Bakar diberi jeda waktu 4 bulan kan, untuk masih bisa berkeliaran bebas, tapi setelah 4 bulan ke sana diusir kan ya. Jadi musyrikin itu tidak boleh masuk di haram ya. Jadi Masjidil Haram, maksudnya haram untuk orang musyrik itu masuk ke lingkungan Ka'bah, karena Rasulullah kan sudah berkuasanya. Dan itu juga memang perintah dari Allah, memang seperti itu. Ya, arahan dari Allah. Nah, ini nama-nama lainnya terkait surat
Al-Baqarah, nanti bisa dicek. Dengan demikian maka jelaslah bahwa surat ini bersama dengan surat Al-Fatihah yang punya banyak nama. Jadi memang Al-Fatihah dengan surat At-Taubah ini banyak nama. Tapi yang terkenal memang surat At-Taubah Al-Baqarah. Nah, ini ada berbeda pendapat ya. Jadi dari sisi bacaan kaufah ya. Tapi ini kadang-kadang menjadi permasalahan kalau bicara dengan orang yang tidak suka dengan muslimnya, dengan Islam, dengan literasi Islam, dengan kekayaan kitab suci Islam. Kadang-kadang wah beda mushaf Quran. Dari apa nih menurut bacaan kaufah katanya 129 ya. Jadi memang surat At-Taubah kan 129 ayat ya. Nih kita coba cek nih. Surat At-Taubah kan ujung akhirnya 129 ya. Tapi ada perbedaan. Ada yang mengatakan 130. Maksudnya 130 itu apa? Ya ada satu ayat yang dibagi dua kan gitu ya. Ada juga yang menurut 127. Menurut saya ini tidak prinsip menurut saya ya. Wajar kan dengan konteks zaman dulu itu tulisan itu kan dengan terus semakin banyak orang yang wafat meninggal para sahabat kan terus ini, dan ini masih dijamin kan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Quran bahwa jaminan kan surat ini ya tidak ada yang sedikit pun terkorupsi atau ditambah-tambahkan. Oke ya. Ini nih. Dalam Mushaf Utsmani dan catatan para sahabat Rasulullah SAW sampai juga kepada tabiin, jelaslah bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak dituliskan di permulaan surat ini kecuali satu, yaitu ada orang melihat bahwa dalam mushaf kepunyaan pribadi Abdullah bin Mas'ud surat At-Taubah ini dimulai dengan menulis basmalah. Ini termasuk perbedaan juga ya. Jadi di mushafnya Ibnu Mas'ud ini dituliskan basmalah, tapi di para sahabat yang lain tidak tertulis. Ya wajar lah menurut saya mah. Ya, wajar. Jadi tapi ini suka menjadi dibombardir ya, didramatisir. Wah, terjadi perbedaan. Ya kita cek sama-sama lah dengan logis ya, maksudnya melihat situasi yang ada, terus bagaimana kondisi yang dahulu tidak tertata seperti sekarang kan, mana ada komputerisasi, mobilisasi orang itu kan dulu kan kebayangnya zaman namanya membangun itu negara itu kan namanya apa namanya istilahnya teh ya tidak fokus lah kepada administrasi lah kalau saya lihat itu, tapi ini alhamdulillah kan. Nah ini meskipun pada isinya sama yaitu bersih kisah perang dan sikap tegas melawan musuh, Al-Anfal diturunkan sesudah perang Badar. Maka pada tahun kedua Hijrah menjelang tahun ketiga yang tadi kan. Jadi perang Badar kan ini agak memang jumping memang. Kalau lihat dari sisi turunnya ya, ini surat At-Taubah di sini. Kalau surat Al-Anfal kan di sini ya, di tahun ketiga. Nah, adapun surat At-Taubah itu pernah terjadi ketika sudah Futuh Mekah kan, bahkan menjelang mau mempersiapkan perang Tabuk, yaitu lepas tahun ke-8. Sedangkan Abu Bakar memimpin jamaah haji mengerjakan haji ke Makkah. Ialah di akhir tahun ke-9. Tahun itu Nabi SAW sendiri tidak naik haji. Jadi memang tahun ke-9 itu Rasulullah tidak melaksanakan haji ya. Mungkin mendapatkan wahyu mungkin ya. Tapi kalau saya lihat itu ada kisah menarik juga karena mungkin masih banyak orang musyrik itu yang melaksanakan ritual tawaf ya, mengelilingi Ka'bah itu dengan bertelanjang. Ya mungkin ya seperti itulah mungkin budayanya ya. Sama-sama haji tapi seperti itu. Makanya Rasulullah mungkin sebelum musyrikin atau syariat-syariat yang bersih itu Rasulullah tidak mau masuk ke atau melaksanakan haji. Ya, mungkin cukup mengutus siapa tadi? Abu Bakar kan. Kebetulan juga surat At-Taubah turun, lalu disusulkan Ali bin Abi Thalib kan. Disusulkan Ali bin Abi Thalib untuk tadi menyampaikan surat Al-Baroah ini ya kepada muslim dan kepada pihak Quraisy. Musyrik maksud saya. Bahwa beliau baru akan naik haji setelah tidak ada lagi. Nah, ini tawaf sambil bertelanjang di tahun ke-10 barulah beliau sallallahu alaihi wasallam naik haji yang dinamakan Haji Wada. Nah, kurang lebih gitu. Nah, nanti kita lihat lagi coba satu lagi dari
Tafsir Al-Munir ya. Ini di jilid berapa nih? Jilid 5. Ya, biar kita sempurnanya membandingkan. Nah, ini. Ayat pertama dalam surat Al-Baqarah turun berkenaan dengan penduduk Mekah pada tahun ke-9 Hijrah. Oke. Nah, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar sebagai samanya ketika manusia berkumpul di Mina. Nah, ini peristiwanya Ali itu kan disusulkan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Rasul kan, yaitu pesannya kan menyampaikan surat Al-Baroah ini, surat At-Taubah. Di mana surat At-Taubah itu tadi kan pemutusan perjanjian ya, pemutusan hubungan ini disampaikan itu di forum momentum ini Mina ya, di hari An-Nahr nih. An-Nahr kan ritual nanti di ibadah hajinya. Ali membacakan beberapa ayat di awal surat Baroah tuh. Nah, terus ada juga informasi ya yang Ali sampaikan. Ini ada 4 poin kalau nggak salah sebagai Tirmidzi dan Nasai. Aku diutus untuk menyampaikan 4 hal. Nah, ini hal pertama ini nih kan. Tidak boleh ada yang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Ini pertama. Yang kedua, siapa yang memiliki ikatan perjanjian dengan Nabi SAW sampai tempo yang telah disepakati. Nah, yang kedua, siapa yang tidak memiliki perjanjian tempo yang diberikan padanya adalah 4 bulan. Ketiga, tidak akan masuk surga kecuali orang yang keempat ya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang telah beriman. Tidak boleh kaum muslimin berkumpul bersama kaum musyrikin setelah tahun ini. Nah, jadi ini kunci di mana Mekah itu kan dikuasainya oleh Madinah ya, oleh Rasulullah. Sehingga aturan pun ya wajar kalau orang berkuasa kan untuk membersihkan aturan-aturan itu. Mekah pun kita harus ketahui kan memang Rasulullah itu kan membalikan lagi kepada syariat Ibrahim ya. Jadi Mekah itu kan dari Allah juga ya. Ka'bah Baitul Haram itu dibangun oleh Ibrahim ya, ditinggikan pondasinya. Nah, Rasulullah ini mengembalikan lagi kepada posisi yang sesungguhnya ya. Nah, jadi momentum ini Rasulullah membuat garis ya, memisahkan lah gitu tadi. Nah, ini ada tempo 4 bulan, maksudnya hukum ini akan berjalan selama 4 bulan. Ya, sesuai inilah. Ini ayatnya kalau kita ikuti kan nanti ada istilah ya. Nah, selama 4 bulan. Jadi ada temponya nih, kaum musyrikin itu diberi tempo ya 4 bulan. Nah, terus pada umatnya pada hari akbar. Nah, ini hari haji akbar. Ini ya kalau haji akbar ya, haji. Oke, nanti kita lihat coba ya, ini tafsir yang ini. Nah, ini waktu yang 4 bulan itu menurut pendapat Suyuti adalah bulan Syawalnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini waktu yang 4 bulan menurut pendapat Suyuti adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita coba lihat. Ya. Jadi kan turunnya itu kan sekitar turunnya surat At-Taubah itu kan Syawal, Dzulqa'dah lah. Nah, jadi ini kesempatan waktunya diberi waktu 4 bulan ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulhijjah kan posisi haji ya. Momentumnya memang di sini di penghujung tahun Hijriahnya. Kita lihat lagi. Nah, kurang lebih gitulah. Nanti bisa Anda ya kita semua ya tertariknya, mungkin ini hanya sebagai pengantar untuk kita lebih memaknai nanti membacanya surat At-Taubah ya. Karena di bulan Ramadan ini kan 1 huruf saja membaca itu mendapatkan 10 ganjaran, 10 kebaikan kan. Oke, mungkin coba saya lihat dulu. Nah, jadi ini seri dari basmalahnya. Kadang penting, tapi kenapa di surat At-Taubah ini tidak diawali kan. Nah, ini mudah-mudahan dari penjelasan yang tadi diutarakan bisa menambah hasanah lahnya. Mudah-mudahan ada koreksi, nanti silahkan tulis di kolom komentar ya.
Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.